Selamat datang di channel Serba-Serbi Kripto. Di video kali ini kita akan membahas mengenai apa itu Bitcoin. Berikut videonya, silahkan saksikan. Pertama, apa itu Bitcoin? Bitcoin adalah sebuah mata uang digital atau cryptocurrency yang dibuat pada tahun 2009. Bitcoin memungkinkan pengiriman uang secara langsung antara dua pihak tanpa perlu melalui pihak ketiga seperti bank atau lembaga keuangan lainnya. Salah satu hal yang membedakan Bitcoin dari mata uang konvensional adalah sistem keamanannya yang didasarkan pada teknologi blockchain, sebuah buku besar terdesentralisasi yang merekam semua transaksi Bitcoin. Setiap transaksi yang dilakukan dengan Bitcoin dienkripsi dengan algoritma kriptografi yang kompleks, sehingga transaksi tersebut aman dan tidak bisa dipalsukan. Pengguna Bitcoin dapat membeli, menjual, dan menyimpan mata uang digital ini di dompet Bitcoin, yang dapat diakses melalui aplikasi khusus yang dapat diunduh di perangkat seluler atau komputer. Nilai tukar Bitcoin dapat bervariasi dari waktu ke waktu dan ditentukan oleh permintaan dan penawaran di pasar. Kedua, pencipta Bitcoin. Pencipta Bitcoin adalah seseorang atau sekelompok orang yang menamakan dirinya Satoshi Nakamoto. Perihal apakah benar bahwa Satoshi Nakamoto adalah seseorang atau sekelompok orang, masih tidak diketahui secara pasti, begitupun dengan nama yang ia gunakan. Satoshi Nakamoto diperkenalkan ke dunia pada tahun 2008 melalui sebuah paper yang dipublikasikan di sebuah milis kriptografi yang berjudul Bitcoin, a Peer-to-Peer Electronic Cash System. Dalam paper ini, Satoshi Nakamoto memperkenalkan Bitcoin sebagai sebuah mata uang digital yang berbasis teknologi blockchain. Pada tahun 2009, Bitcoin dirilis sebagai perangkat lunak open source oleh Satoshi Nakamoto. Pada awalnya, Bitcoin hanya digunakan oleh beberapa orang yang tertarik dengan teknologi blockchain dan mata uang digital. Namun, seiring waktu, Bitcoin semakin populer dan menarik perhatian dari banyak orang dan organisasi di seluruh dunia. Satoshi Nakamoto terus memantau perkembangan Bitcoin selama beberapa tahun setelah peluncurannya, tetapi pada tahun 2011, ia menghilang secara tiba-tiba dan tidak pernah lagi muncul di forum-forum diskusi Bitcoin atau media sosial lainnya. Identitas asli Satoshi Nakamoto masih menjadi misteri hingga saat ini, dan banyak orang telah mencoba untuk mencari tahu siapa dia sebenarnya dengan berbagai cara, tetapi belum ada yang berhasil mengungkapkannya dengan pasti. Meskipun Satoshi Nakamoto tidak lagi terlibat dalam pengembangan Bitcoin, penggunaan dan adopsi Bitcoin terus berkembang. Komunitas Bitcoin terdiri dari ribuan pengembang, penambang, pengguna, dan investor di seluruh dunia. Banyak perusahaan dan organisasi mulai menerima Bitcoin sebagai bentuk pembayaran, dan beberapa negara telah mulai mengatur penggunaan dan perdagangan Bitcoin. Pada tahun 2014, Craig Wright, seorang pengusaha dan ilmuwan komputer asal Australia, mengklaim bahwa ia adalah Satoshi Nakamoto. Namun, klaim ini kemudian dibantah oleh banyak anggota komunitas Bitcoin dan media, dan Wright tidak bisa membuktikan klaimnya dengan memamerkan kunci enkripsi yang seharusnya dimiliki oleh Satoshi Nakamoto. Beberapa tokoh yang dianggap memiliki kaitan dengan penciptaan Bitcoin adalah Hal Finney, seorang pengembang perangkat lunak dan kriptografi yang meninggal pada tahun 2014 dan sering dikutip oleh Satoshi Nakamoto dalam diskusi online tentang Bitcoin. Nick Szabo, seorang ilmuwan komputer dan penemu asal Amerika Serikat, juga dianggap memiliki hubungan dengan penciptaan Bitcoin karena ia mengembangkan konsep BitGold pada tahun 1998 yang memiliki banyak kesamaan dengan Bitcoin. Walaupun identitas asli Satoshi Nakamoto masih menjadi misteri, warisan yang ia tinggalkan melalui penciptaan Bitcoin telah memiliki dampak yang signifikan pada dunia teknologi dan finansial. Bitcoin telah menjadi salah satu mata uang digital paling populer di dunia dan telah menginspirasi lahirnya ratusan mata uang digital lainnya. Selain warisan teknologi yang ia tinggalkan, Satoshi Nakamoto juga memperkenalkan banyak konsep baru tentang mata uang dan transaksi keuangan yang telah menginspirasi banyak orang di seluruh dunia. Konsep ini mencakup ide-ide seperti desentralisasi, keamanan, anonimitas, dan keterbukaan. Desentralisasi adalah salah satu konsep kunci dalam Bitcoin yang memungkinkan transaksi dilakukan langsung antara pengguna tanpa melalui lembaga perantara seperti bank atau otoritas pemerintah.
Hal ini juga berarti bahwa tidak ada satu pihak atau otoritas yang dapat mempengaruhi atau mengontrol transaksi tersebut. Keamanan juga menjadi faktor penting dalam Bitcoin dan mata uang digital lainnya. Teknologi blockchain yang digunakan oleh Bitcoin memungkinkan transaksi untuk diverifikasi secara matematis dan dienkripsi secara aman. Selain itu, keamanan dalam Bitcoin juga terjamin melalui sistem kriptografi yang digunakan untuk menghasilkan kunci publik dan pribadi yang digunakan dalam transaksi. Anonimitas dan keterbukaan juga menjadi faktor penting dalam konsep Bitcoin. Bitcoin memungkinkan pengguna untuk tetap anonim dalam transaksi, tetapi juga memungkinkan transaksi tersebut diakses dan diverifikasi secara publik. Hal ini membuat Bitcoin transparan dan memungkinkan pengguna untuk memeriksa setiap transaksi yang terjadi di jaringan. Dengan memperkenalkan konsep-konsep baru ini, Satoshi Nakamoto telah membuka jalan bagi perkembangan mata uang digital dan teknologi blockchain, yang terus berkembang dan mempengaruhi dunia kita hari ini. Ketiga, hal-hal mengenai Bitcoin. Bitcoin memiliki banyak sekali hal di dalamnya, berikut beberapa hal-hal mengenai Bitcoin yang perlu diperhatikan. 1. Anonimitas. Bitcoin memungkinkan pengguna untuk tetap anonim dalam transaksi, meskipun transaksi tersebut dapat diakses secara publik. Ini memungkinkan pengguna untuk menjaga privasi mereka saat melakukan transaksi, tetapi juga membuatnya rentan untuk digunakan dalam aktivitas ilegal. 2. Teknologi blockchain. Bitcoin menggunakan teknologi blockchain yang memungkinkan transaksi untuk diverifikasi secara matematis dan dienkripsi secara aman. Teknologi blockchain ini juga memungkinkan transaksi untuk dilakukan secara otomatis, sehingga membuatnya lebih cepat dan efisien. 3. Volatilitas. Bitcoin adalah aset yang sangat volatile, artinya harganya dapat berubah drastis dalam waktu singkat. Hal ini dapat memberikan peluang bagi investor yang cerdas untuk menghasilkan keuntungan yang besar, tetapi juga memberikan risiko yang tinggi bagi mereka yang tidak berhati-hati. 4. Tidak ada pihak yang bertanggung jawab. Karena Bitcoin beroperasi secara desentralisasi, tidak ada satu pihak atau otoritas yang bertanggung jawab atas keamanan dan stabilitasnya. Hal ini membuatnya rentan terhadap serangan atau manipulasi pasar yang mungkin dilakukan oleh individu atau kelompok tertentu. 5. Penggunaan energi yang tinggi. Proses mining Bitcoin memerlukan penggunaan energi yang sangat besar. Hal ini telah menimbulkan kekhawatiran atas dampak lingkungan dan keberlanjutan energi dalam jangka panjang. Beberapa alternatif teknologi mining telah dikembangkan untuk mengurangi dampaknya terhadap lingkungan. Keempat, proyek dan inisiatif dalam pengembangan Bitcoin. 1. Lightning Network. Proyek ini bertujuan untuk meningkatkan skalabilitas Bitcoin dengan memungkinkan transaksi Bitcoin yang lebih cepat dan lebih murah. Lightning Network menggunakan jaringan terdesentralisasi di atas jaringan Bitcoin yang memungkinkan pengguna melakukan transaksi tanpa perlu mengirimkan setiap transaksi ke blockchain Bitcoin. 2. Segregated Witness, SegWit. Ini adalah upgrade jaringan Bitcoin yang dirancang untuk meningkatkan skalabilitas dan keamanan Bitcoin. SegWit memisahkan tanda tangan transaksi dari data transaksi, sehingga memungkinkan lebih banyak transaksi untuk dimasukkan ke dalam satu blok dan mengurangi biaya transaksi. 3. Regulasi. Beberapa negara telah mengeluarkan regulasi terkait Bitcoin, seperti mengenakan pajak pada transaksi Bitcoin atau memperkenalkan lisensi untuk bisnis Bitcoin. Regulasi yang jelas dan adil dapat membantu mengurangi ketidakpastian dan meningkatkan kepercayaan dalam penggunaan Bitcoin. 4. Pendidikan dan penggunaan yang lebih luas. Pendidikan tentang Bitcoin dan teknologi blockchain dapat membantu orang memahami potensi besar dari teknologi ini dan meningkatkan penggunaan yang lebih luas dari Bitcoin. Semakin banyak orang yang menggunakan Bitcoin, semakin mudah untuk mengatasi masalah dan tantangan terkait Bitcoin. Demikianlah penjelasan mengenai apa itu Bitcoin. Dan harap selalu diingat, semua informasi yang disampaikan dalam video ini sama sekali tidak dalam upaya untuk menyuruh Anda dalam melakukan investasi atau terlibat terhadap koin atau token kripto. Video ini bukan merupakan sebuah tindakan atau suatu financial advisor atau penasehat keuangan.
Harga koin atau token kripto sangat volatile atau berubah sewaktu-waktu dengan sangat cepat dan drastis, baik naik maupun turun nilainya. Video ini bertujuan untuk memberikan hiburan terhadap informasi yang disampaikan, tidak menutup kemungkinan terjadi kesalahan di dalamnya. Oleh sebab itu harap melakukan verifikasi kembali terhadap informasi-informasi yang disampaikan di video ini. Dan ayo dukung channel ini dengan melakukan subscribe, like dan share. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.